Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Rini. Kali ini saya akan membahas tentang tugas analisa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Saya akan membahas tentang identifikasi isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi yang berkaitan dengan kegiatan di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan menggunakan pendekatan pertama APKR, kedua USG, yang ketiga Fishbone diagram, dan yang terakhir dengan menggunakan SWOT. Adapun isu yang saya temukan di ruang paru RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, yang pertama kurangnya pengetahuan tentang etika batuk pada pasien di ruang perawatan paru RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang kedua, ketidakpatuhan penggunaan masker pada pasien dan keluarga di ruang perawatan paru RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang minum obat secara teratur pada pasien TB paru di ruang perawatan paru RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Lalu saya melakukan analisa dengan pendekatan APKL. Untuk isu pertama, nilai aktual 3, problematika 2, halayak 3, kelayakan 2, jumlah 10. Untuk poin yang kedua, nilai aktual 5, problematika 5, halayak 4, kelayakan 5, jumlah 19. Untuk poin ketiga, nilai aktual 2, problematika 3, halayak 5, kelayakan 3, jumlah 13. Berdasarkan analisa penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu nomor 2. Selanjutnya saya melakukan analisa dengan pendekatan teknik USG. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang etika batuk pada pasien di ruang perawatan paru RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, nilai urgensi 3, seriousness 3, growth 3, jumlahnya 9. Nomor 2, ketidakpatuhan penggunaan masker pada pasien dan keluarga di ruang perawatan paru RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, nilai urgensi 5, seriousness 5, growth 4, jumlah 14. Nomor 3, kurangnya pengetahuan tentang minum obat secara teratur pada pasien TB paru di ruang perawatan paru RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, nilai urgensi 3, seriousness 3, growth 5, jumlah 11. Dari tabel di atas, isu yang akan diselesaikan adalah isu nomor 2. Dari analisa di atas dapat kita tarik kesimpulan prioritas utama adalah ketidakpatuhan penggunaan masker pada pasien dan keluarga di ruang perawatan paru RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang minum obat secara teratur pada pasien TB paru di ruang perawatan paru RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan tentang etika batuk pada pasien di ruang perawatan paru RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Selanjutnya saya melakukan analisis Fishbone diagram untuk analisanya yang terjadi yang mengakibatkan peningkatan penularan penyakit TB paru karena ketidakpatuhan penggunaan masker pada pasien dan keluarga. Yang pertama adalah dari sisi manusia, yaitu faktor usia dan kurangnya pengetahuan. Untuk faktor material adalah sarana dan prasarana promosi kesehatan tentang pentingnya penggunaan masker masih kurang. Dari lingkungan adanya kultur atau budaya dan keyakinan. Untuk metode, kurangnya informasi dan sarana informasi yang kurang. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah menggunakan SWOT. S. Strike atau kekuatan, tersedianya prasarana promosi kesehatan di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. W. Weakness atau kelemahan, kurangnya promosi kesehatan tentang penggunaan masker dan penjelasan yang disampaikan kadang kurang dipahami. O. Opportunity adalah memberikan penyuluhan tentang penggunaan masker dan menyediakan leaflet, banner atau spanduk tentang penggunaan masker. Dan threat atau ancaman, meningkatnya kasus TB paru. Alternatif penyelesaian yang pertama penyuluhan kepada pasien dan keluarga tentang penggunaan masker. Kedua, petugas kesehatan memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, pembagian leaflet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.